cara input profil KPH. Pertama, klik edit data. Nah, di sini di edit data, ini tampilan atasnya adalah foto ya, foto-foto. Terus ada profil, info utama, terus ada petanya. Terus ada data umum, ada buat story map, data ekonomik, data ekologi, sosial, analisis spasial, inventarisasi, pegawai, fasilitas, wilayah. Nah ya, profil ini cukup banyak ya. Kita coba caranya klik edit. Nah, di edit ini teman-teman bisa ganti aliasnya, misalkan KPH wilayah 1 Statbat. Terus alamat kantornya ini bisa diisi, emailnya bisa diisi ya, nomor telepon bisa diisi, media sosial. Nah, khusus untuk media sosial, misalkan di sini Instagram ya, Instagram misalkan tes, terus mau nambah ya, mau nambah ini bisa diklik aja tambah, terus nama media sosialnya apa, misalkan punya YouTube, tulis saja YouTube di sini, terus di kanannya Sumut 1 KPH. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau mau buat TikTok, klik lagi aja. TikTok misalkan. TikTok. Di sininya apa? Misalnya Sumut 1 KPH. Nanti dia jadi ada 3 media sosialnya. Lalu di sini ada lokasi kantor KPH. Nanti pertanyakan titik ke lokasinya. Ini ada Lintang Selatan dan Bujur Timur ya. Terus gambar. Nah, gambar ini adalah gambar yang tampil di depan. Jadi kalau mau merubah tampilan depannya, caranya di input kayak gitu. Nah, untuk menginput foto ya, misal atau merubah itu caranya misalkan ini mau di delete ya. Delete aja terus diupdate sama yang baru nih. Teman-teman bisa pilih simpan di mana fotonya. Misalkan saya simpan di sini. Nah, saya misalkan mau pasang ini ya, orang hutan. Nah, ini nanti ada gambar orang utuhan pertama. Terus misalnya yang ketiga mau dikasih gambar juga. Madu. Dah ya. Ini bisa sampai 5 gambar kita sediakan. Kalau sudah disimpan. Nah, teman-teman. Jadi ini ada gambar yang barunya. Dan ini nanti dia bisa pilih juga sesuai profil. Ini khusus untuk input profil utama yang di depan ya, teman-teman ya. Oke. Terus input peta. Ini petanya udah ada belum ya? Kita cek. Oh, petanya udah ada. Nanti aja peta ya. Lalu kita misalnya mau input data umum. Nah, di sini ada data umum. Data umumnya ada banyak nih. Nah, ini ada yang unduh, ada yang unduh. Caranya setiap ada gambar pensil, ini uraian nih, klik. Maka di sini akan edit. Nah, akan bisa ngedit data-data yang ada di sana. Ada info utama, nama kepala KPH, ini yang di sini ya. Terus NIP-nya masukin, pangkatnya masukin, uji kompetensi masukin, diklat. Terus kalau sudah next lembaga, lembaga UPTD. Ini ada jabatan, ada nama nih. Kalau yang sifatnya kayak gini teman-teman, itu kita bisa nambah. Misalkan ya, jabatannya kasih misalkan ya. Saya kurang paham nama jabatan di sana. Terus namanya misalkan Bambang. Bambang Pamungkas misalkan. Ini tenang aja, ini saya pakai KPH dummy ya, bukan yang asli, jadi nggak akan merubah. Terus nambah lagi, misalkan di sini di kapus, ya, ini ngasal aja, nanti silakan dipikir. Misalnya di sini adalah topik hidayat. Terus kalau mau dihapus, tinggal klik aja yang ini ya.
Nah, terus jumlah SDM KPH. Di sini kepala KPH, kepala seksi, tata usaha, diisi boleh. Lebih lengkap, lebih baik kalau mau diisi. Terus SK lembaga. Nah, di sini kalau ada SK lembaga, silakan dimasukin. Terus yang ini ada tanggal, silakan pilih tanggalnya. Terus dokumen. Nah, dokumen ini bisa diisi nih teman-teman. Tinggal upload sama kayak tadi foto. Kalau sudah ke itu dia nanti bisa. Nah, ini contoh dokumen ya. Ini contoh dokumen nih. Nah, kayak gini upload, klik. Nah, nanti pilih dokumennya teman-teman. Mau yang mana dimasukin. Kayak gitu ya. Misalkan nanti ini undangan lokalati. Nah, nanti kesimpan. Lalu SK BLUD. Nah, SK-nya kalau mau ada pilihannya silahkan diisi. Gitu ya. Nanti pilihannya terus pengelolaannya juga silahkan diisi. Nomor HP, email. Nah, ini nanti masuk nih ke daftar profil dari KPH. Kalau sudah disimpan. Nah, tadi Bambang Pamungkas tuh masuk Bambang Pamungkas, Taufik Hidayat, masuk di sini nih jumlah-jumlahnya. Ini SK kelembagaannya bisa di ana. Jadi SK kelembagaan ini kalau di sana sudah punya SK silakan dimasukin kayak gitu ya. Selanjutnya pegawai. Nah, pegawai di sini ada dua fungsi ya. Kalau mau diupload satu-satu kan ini Bustomi ya. Misalnya Bambang Pamungkas di sini ada tapi nggak ada namanya. Berarti kan harus dimasukin ya. Ini klik tambah. Misalkan nama Bambang Pamungkas. Terus jenis kelaminnya apa? Terus NIP-nya berapa? Terus nomor HP-nya berapa? Terus emailnya masukin semua ya. Sampai jabatan pendidikannya lengkap. Terus kalau ada fotonya masukin. Nah, itu kalau dia sifatnya mau nambah satu-satu. Nah, muncul nih Bambang Pamungkas. Nanti masukin Taufik Hidayat, ya sama kayak tadi Taufik Hidayat. Muncul gitu. Nah, tapi kan pegawai itu ada banyak ya, bisa 20, bisa belasan. Kalau nggak mau ribet dan berubah-berubah setiap pekannya itu tinggal upload aja di sini. Nanti yang diinput bisa yang utamanya aja atau tidak usah langsung di sini juga bisa. Nah, kalau di sini kita langsung input daftar pegawainya, data pegawainya apa, misalkan tipenya PDF ya, nanti isinya pegawai-pegawai. Kita input aja langsung. Nah, simpan. Set. Nah, di sini nanti bisa dibuka. Ya, klik tuh nama pegawainya siapa, misalkan gitu ya, dalam bentuk PDF. Oke. Nanti downloadnya di sini. Oke ya, aman. Pegawai. Terus fasilitas. Nah, fasilitas juga begitu. Caranya diklik uraian. Di sini info utamanya, kantor, mobil segala macam, fasilitas produksinya gimana, pemadamnya gimana, mobil ada berapa, status damkar ada berapa, terus fasilitas lain berapa, dokumennya ada atau tidak, kayak gitu ya diisi semua. Ini fasilitas ya. Terus rencana jangka panjang. Nah, ini rencana jangka panjang. Kalau mau diisi di sini ada SK pengesahan RPHJP, ada tanggal. Nah, cara gini di input. Nah, cuman di sini ada keterangan ya. Dokumen RPHJP-nya maksimal 10 MB. Jadi teman-teman tolong dikompres atau dirapikan format SK-nya sehingga gampang diinput. Nanti SK dimasukin sesuai nomornya, terus tanggal dimasukin pilih sesuai tanggal, sama input. Inputnya sama ya teman-teman kayak gini. Nggak ada perbedaan. Kalau sudah simpan, ini dia bisa ke sini keunduh. Terus lanjut ke wilayah ya, wilayah juga sama uraiannya unduh data KPH. Terus provinsi, ini kayaknya ngisi provinsi sendiri. Maaf, iya benar ya, ini wilayah provinsi. Terus
Dah, ini bagian khusus untuk data umum, teman-teman. Belum data ekonomik. Data ekonomik sama, teman-teman. Pokok fungsinya, ya, ini ada potensi kriteria. Ini kalau tahun APBD, APBN 2023, jumlah APBN-nya sekian. Kalau mau diedit, tinggal diedit aja gini. Misalkan 110, diedit. Nah, terus kalau mau 2024, tinggal dipilih, tambah 2024. APBN-nya berapa? Misalkan 50 miliar. Tuaga gitu. Simpan. Nah, terus kalau mau di-delete tinggal di-delete ya. Terus APBD juga sama, ini 2018. Kalau mau di-update ditambah sama ya. Misalnya 2024. APBD-nya misalkan berapa? 40, tuaga 40, 400 juta misalkan disimpan. Nah, muncul. Terus donor juga gitu teman-teman, kalau ada dana donor silahkan diinput. Tahun donor misalnya 2024, sumbernya misalkan apa, UNDP. Terus jumlah donornya misalnya berapa, 1 miliar, tuaga. Terus mata uangnya apa, misalkan dolar, rupiah ya, IDR. Nah, masuk nih teman-teman. Terus penerimaan lain kalau ada masukin, kalau ada masukin. Kayak gitu ya caranya. Itu terkait dengan data ekonomi. Lalu data biologi. Nah, data biologi ini ada jenis tanah, jenis kayu, satwa, sama ya. Di klik yang gambar pensilnya, terus kalau yang sifatnya dokumen di-upload. Kalau sudah ada tinggal di-delete terus di-upload lagi. Ini tinggal di sini teman-teman ya. Maharan jenisnya air terjun gajah. Oke, itu terkait dengan data ekologi, data sosial. Nah, data sosial bentuknya 1 sampai 6 diedit. Nah, kalau mau mata pencahariannya misalkan pendapatan pertama bertani, berkebun, wisata, tambahin, kalau mau diedit simpan. Langsung masuk. Terus analisis spasial KPH. Nah, kalau ini karena saya sampel yang akun ini jadi nggak ada, tapi kalau akun Bapak Ibu sudah ada ya, dan ini langsung diisi otomatis sama tim. Terus data inventarisasi juga ya. Dah, paling itu dulu untuk input profil KPH, lumayan banyak.